Wanita ini alami kecemasan karena GERD. Video ini Mama Lin ambil dari TikTok Mbak Oktanita ya. Berawal dari minum kopi kemasan, gak lama terasa panas di dada dan sesak. Setelahnya beberapa hari kambuh dan mencoba merubah pola makan. Sempat turun berat badannya dan mbaknya seneng karena sebelumnya mungkin lebih ya. Lalu setelahnya itu kambuh lagi, GERD-nya hampir tiap hari, merasakan sesak nafas dan perut kembung. Saking takutnya GERD kumat, mbaknya sampai takut ditinggal sendiri, bahkan ditinggal pergi ke kamar mandi aja sampai nangis. Di sini udah muncul ya Mak, anxiety atau kecemasannya. Mbaknya jadi nggak fokus ngurus anak-anak dan lain-lain, kemana-mana jadi takut dan nggak mau ditinggal sendirian. Apa ya hubungannya antara GERD dan anxiety atau kecemasan? Ini erat banget Mak. Jadi ada beberapa penjelasan dari saya. Yang pertama, jadi kalau orang kekurangan hormon serotonin, bikin orang ini mudah panikan dan juga cemas atau anxiety tadi. Kenapa bisa kekurangan hormon serotonin? Karena kekurangan bahan baku yang namanya asam amino triptofan. Asam amino ini didapatkan dari protein hewani Mak, kayak daging sapi, daging ikan, ayam, kalkun, dan lain-lain. Nah, pada orang GERD, pH lambungnya tuh kurang, sehingga nggak cukup untuk mengaktifkan enzim pepsin sebagai enzim untuk mencerna sumber makanan protein hewani ini. Alhasilnya, tubuh kekurangan asam amino triptofan dan auto kekurangan hormon serotonin, dan akhirnya orang GERD ini muncullah anxiety atau kecemasan. Yang kedua, saat ada bahan makanan yang tidak tercerna, entah karena malabsorpsi karbohidrat atau ketidakseimbangan bakteri baik di dalam pencernaan, kurangnya enzim pencernaan, stresor yang tinggi, kegemukan atau lainnya, maka bahan makanan ini akan terfermentasi dan menimbulkan sendawa berlebih. Ini yang akhirnya bisa membuat jantung berdebar-debar dan bisa memicu terjadinya anxiety pada orang GERD. Yang ketiga, saat makanan nggak bisa dicerna, terjadi disbiosis atau ketidakseimbangan bakteri baik, dan yang banyak berkembang biak adalah kuman oportunis atau kuman patogen, sehingga mudah terjadi SIBO atau small intestine bacterial overgrowth, dan atau berkembangnya bakteri patogen yang banyak ya di usus halus, serta terjadi candida overgrowth atau perkembangan jamur berlebih pada pencernaannya. Ini juga mempengaruhi pengeluaran hormon stres atau kortisol dan mudah membuat anxiety atau kecemasan berlebih. Saat ada stresor yang tinggi, hormon kortisol tuh naik di atas batas normal. Orang yang GERD itu akan mudah marah, mudah emosi, mudah cemas, mudah takut, dan sederetan kondisi psikologis negatif lainnya. Kemudian saat terjadi GERD, banyak nutrisi yang sulit terserap masuk, sehingga kurangnya vitamin D pada tubuh dan juga vitamin B12 dari makanannya. Ini juga yang bikin tubuh mudah cemas dan stres berlebih. Kemudian berikutnya adalah ditambah paparan usus terhadap terigu, makanan dan minuman kemasan ultra proses, saus botolan, dan semua bahan-bahan yang mengandung bahan kimia sintetik yang tidak bisa tercerna dengan baik oleh tubuh. Ini juga akan memperparah alergi, sensitivitas, dan intoleransi makanan yang akhirnya ujung-ujungnya membuat anxiety atau kecemasan berlebih. Maka hendaknya yang sedang GERD memperbaiki tubuh dari segala arah ya Mak, mulai dari perubahan pola hidup, pola makan, pola pikir melalui tazkiyatun nafs, perbanyak puasa dan juga berbekam agar tubuh kembali sehat dan seimbang. Yang mana semua ilmu tentang basic kesehatan pencernaan dan GERD ini saya sampaikan di kelas basic kesehatan pencernaan dan GERD yang sedang buka pendaftarannya sekarang di Ikari Group ya. Di sana akan lengkap dan detail saya jelaskan bagaimana sistem pencernaan bekerja hingga terjadinya GERD ini. Kalau Mama Zen pengen belajar ilmu kesehatan functional medicine termasuk basic kesehatan pencernaan dan GERD, belajar cooking dan baking sehat bebas terigu bareng saya Dr. Herlin, bisa klik link di bio Instagram Ikari Group atau ke nomor ini ya. Kalau Mama Zen lagi nyari berbagai produk alami, bisa klik link di bio Instagram Ikari Organik atau ke nomor ini. Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu.